Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya sedang mencoba membuat podcast simple ya ini ya. Saya sudah kedatangan seorang narsum yang luar biasa ini. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang kenal. Nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya perkenalkan singkat dulu ya. Beliau ini adalah manggilnya Kak Opo Mas ini. Mas ya, karena nanti kita podcastnya ini hanya podcast santai ya, jadi tidak formal sekali. Ini dia ini namanya adalah Mas Rijal pakai C ya, pakai C Pak. Oke, Mas Rijal ini kebetulan Mas Rijal ini adalah salah satu dari mahasiswa di kampus swasta di Yogyakarta ya. Kampusnya bernama Universitas Jana Badra. Kenapa Mas Rijal ini saya ajak podcast seperti ini? Itu adalah untuk membantu kami dalam mempromosikan kampus, salah satunya itulah untuk mempromosikan kampus. Kemudian nanti saya ingin bertanya tentang kehidupan Mas Rijal dan bagaimana suka duka menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Jana Badra. Ya. Oke, boleh diperkenalkan dahulu Mas Rijal untuk mungkin nama lengkap terlebih dahulu deh, biar teman-teman pada kenal. Oke ya, perkenalkan teman-teman, saya nama lengkap saya Rijal Rashid Al-A'raf. Biasa dipanggil Rijal ya, Al-A'raf. Biasa dipanggil Rijal. Terus untuk kemudian Mas Rijal ini berkuliah di kampus Jana Badra sudah berapa lama atau sekarang sudah semester berapa ya? Kalau sekarang sudah semester 6. Sudah semester 6 Pak ya? Berarti angkatan tahun 2023. Ya. Oke, tinggal 2 semester lagi sudah lulus nih ya. Insyaallah, amin. Semoga kuliahnya lancar ya Mas ya. Amin Pak. Oke. Lalu untuk prodi yang diambil kalau boleh tahu apa Mas Rijal? Saya ambil prodi teknik sipil Pak. Oh, teknik sipil. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan kenapa alasan Mas Rijal mengambil prodi teknik sipil? Alasan saya ngambil prodi teknik sipil itu karena untuk melanjutkan jurusan saya di SMK. Jurusan SMK? Iya, SMK 2 Depok. SMK 2 ya. Depok. Berarti STEM Bayu ya? Iya, STEM Bayu, betul Pak. Jurusannya juga apa? Iya, sipil. Namanya KGSP Pak. KGS? Iya. Apa itu KGSP? Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan. Lebih ke sipil. Oke. Jadi lebih memang cenderung ke prodi teknik sipil karena dulu punya riwayat atau punya sejarah sekolah di SMK itu jurusannya berhubungan dengan dunia teknik sipil. Oke. Terus kemudian lulus dari STEM Bayu tahun berapa itu? Masih ingatkah? Lulus STEM Bayu tahun 2021 Pak. 2021 ya. Begitu lulus langsung kerja Pak. Kerja dulu ya. Sempat kerja 2 bulan itu. Setelah lulus itu kosong, nyari kerja dulu. Terus setelah 2 bulan lulus langsung diterima kerja. Oke. Ya. Kerjanya juga di bidang teknik sipil? Kebetulan ya Pak. Alhamdulillah ya. Sebagai apa? Sebagai pengawas lapangan dan grafer. Gitu. Berarti sudah punya pengalaman bekerja juga ya Pak ya. Kalau tidak salah di STEM Bayu itu memang ada seperti kegiatan magang gitu ya? Ada Pak. Berarti itu selama berapa lama kalau magang di STEM Bayu itu? Saya magangnya 6 bulan Pak. 6 bulan ya? 6 bulan. Di mana? Ditempatkan di Jogja atau di tempat lain? Alhamdulillah itu nyari sendiri kan Pak itu tempatnya. Terus itu ya yang di Jogja aja, pas itu kan masih COVID kan Pak, jadi nyarinya di Jogja aja. Tak pikir magang itu yang menentukan dari sana, nanti kamu magang di PT ini gitu.
mungkin kalau pas sebelum COVID itu pada kasih lowongan di PT-PT luar Jogja itu loh Pak. Oh, bekerja sama dengan PT bekerja sama ya. PT luar itu. Oke, terus kenapa sampean atau Anda ini memilih Universitas Djana Batra sebagai kampus atau tempat belajar selanjutnya? Karena ada teknik sipil Pak yang jurusan yang sama. Iya, jurusan sama. Dan karena mungkin saya masuknya kan udah telat kan Pak, gitu Pak. Jadi sebelumnya sempat mencoba negeri tapi kan nggak terima pas masih kerja juga gitu. Akhirnya ada kakak kelas yang di sini juga. Banyak kakak kelas saya yang di SMK itu yang di sini juga akhirnya. Jadi kan Djana Batra saya karena dekat dari rumah juga gitu. Lalu selama berkuliah di Djana Batra ini Anda nyaman atau tidak, atau misalnya mungkin Anda sebagai salah seorang mahasiswanya mungkin ada hal yang bisa disampaikan atau mungkin saran untuk kemajuan kampus kita ini ke depannya bagaimana? Alhamdulillah untuk selama kuliah di sini tuh nyaman-nyaman aja Pak. Teman-temannya juga asik dan mendukung. Kalau mungkin soal biaya menurut sampean gimana? Apakah terlalu mahal atau sudah standar seperti? Untuk biaya standar sih Pak, nggak terlalu mahal. Masih aman untuk pembayarannya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman kalau mungkin ada yang sedang mencari kuliah dan mungkin cari kampus di Jogja belum dapat, bisa direkomendasikan di Djana Batra mungkin. Ya, untuk teman-teman yang baru lulus sekolah SMK yang ingin berkuliah banget itu bisa kuliah di Djana Batra Yogyakarta ini karena biayanya terjangkau, terus banyak prodinya juga lengkap, dan pastinya untuk akreditasinya setiap prodi itu sudah baik. Betul ya teman-teman ya yang dibilang atau disampaikan oleh Mas Rizal. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari kampus di Yogyakarta yang biaya kuliahnya terjangkau, banyak jalur, kemudian banyak beasiswa juga, banyak promo. Terkadang kita memang di kampus kita ini kalau ada tanggal kembar itu biasanya juga ada promo. Dan bahkan kemarin yang terbaru itu yang saya tidak salah dengar itu bahwa kampus kita ini akan menyediakan beasiswa bagi para penghafal Al-Quran juga. Jadi bagi yang merasa bisa menghafal Al-Quran itu nanti bisa mendaftarkan via jalur tersebut. Nanti bisa langsung ke linknya saja ya di pmb.djanabatra.ac.id. Jadi biar teman-teman bisa mencari-cari informasi lebih lengkap dan lebih lebih akurat, terutama tentang program beasiswa dan mungkin program biaya potongan itu, karena setiap periode itu akan berbeda-beda dan akan terbaru terus. Oke, Mas Rizal ini kalau boleh tahu ini asli Jogja. Iya Pak, asli Jogja. Ya. Oke, asli Jogja. Terus kemudian berapa bersaudara ini? Saya 3 bersaudara Pak. Sampean yang nomor berapa? Saya yang nomor pertama, adik saya 2. Berarti cewek pertama. Iya. Berarti cowok, cewek. Iya, cowok, cewek, cowok. Oh, cowok, cewek, cowok. Ceweknya gitu. Berarti adiknya ini sekarang sudah sekolah di mana saja, atau sekitar umur berapa? SD kah? Atau masih SMP atau sudah SMA? Adik saya yang pertama cewek itu sekarang udah barusan lulus kuliah, sekarang lagi magang di. Sudah lulus? Iya, sudah lagi magang Pak. Lagi magang. Iya. Terus yang terakhir? Yang terakhir cowok masih kuliah semester 4 di UNY. Oke. Berarti semuanya sudah berarti ya. Ini sudah kuliah semua gitu, udah dewasa semua. Iya, udah kuliah semua. Oke. Lalu untuk kesibukan selain menjadi seorang mahasiswa di kampus Djana Batra ini, ada kesibukan lain tidak Mas Rizal?
kesibukan lain ada Pak. Ya. Kesibukan lainnya apa? Saya manggung Pak. Manggung? Iya. Manggung maksudnya manggung? Ya kerja Pak, kerja gitu Pak. Kerja. Berarti Kerja. manggung itu dalam artian menyanyikah atau mungkin punya band atau mungkin apa presenter MC atau apa? Kalau manggungnya ngeband Pak, ngeband. Berarti Mas Rizal ini adalah seorang anak band ternyata teman-teman. Iya. Kalau boleh tahu nama bandnya apa Mas Rizal? Nama band saya Lavora Pak. Lavora. Iya. Lavora yang sekarang lagi naik daun itu berarti. Enggak Pak. Lagi naik itu. Nah ini merendah ini Mas Rizal. Jadi Mas Rizal ini ternyata adalah seorang anggota grup band. Bandnya namanya tadi Lavora ya. Betul Pak. Lavora. Bentar, saya kayak pernah dengar Lavora ini pernah duet atau featuring sama Damaradi mungkin. Damaradi pernah pas offernya Pak di panggung pernah. Oh, oke. Berarti saya ingat nih, saya ingat Lavora ini karena saya pernah mendengar apa ya, berkolaborasi dengan Mbak Damaradi, tapi saya lupa nyanyi lagunya lagu apa pada saat itu. Oke, Lavora ini kan sekarang lagi naik daun kan Mas Rizal. Ini saya cukup apa ya, ikut seneng dengan perkembangan band yang Anda ikuti ini. Karena ini pasti kalau di TikTok itu FJP teman-teman. Amin Pak, amin. FJP ini kemarin saya terakhir lihat di TikTok saya itu muncul di beranda saya itu waktu perform di Surakarta kalau tidak salah, belum lama ini. Nah itu apa ya kalau boleh tahu yang perform di Surakarta itu kemarin itu hari Surakarta itu sekarang hari Kamis ya. Minggu yang lalu Pak. Malam Sabtu kemarin Pak, malam Minggu kemarin. Oh berarti minggu yang lalu di malam. Iya. Oke. Lavora itu ada berapa personil total Mas? Lavora totalnya untuk yang inti itu ada 8 Pak, termasuk manajer. Oh oke. Termasuk apa? Pengurusnya ya pengurusnya satu. Yang pemain alat musiknya, yang penyanyi, alat musik penyanyi di panggung itu yang inti itu ada 7 Pak. 7 Iya, berarti 7. Berarti agak cukup ramai nih. Ayo nih, Jana Batra kalau punya acara nanti entah ini kan bentar lagi ada kuliah umum nih ya, siapa tahu Jana Batra mau mengundang grup band Lavora ini sebagai bintang tamunya, atau mungkin nanti ketika ada acara Dies, nah panggillah band Lavora biar nanti Jana Batra juga rame pengunjungnya, karena ini baru digandrungi anak-anak muda ini band Lavora ini. Terutama kalau nggak salah vokalisnya namanya Mas Tadeus ya? Iya, betul. Betul. Itu kalian bertemu awalnya bagaimana ini? Lavora terbentuknya ini bertemu dengan ke-7 personil ini gimana ini? Itu mungkin agak ya sedikit panjang lah Pak. Butuh waktu panjang untuk bertemu semuanya 7 orang. Tapi ini bukan alumni dari STEM Bayu juga? Sebagian besar alumni dari STEM Bayu. Lalu kemudian grupnya ini terbentuk dari STEM Bayu atau kalian bentuk sendiri? Grupnya awalnya terbentuk karena Mas Teddy sama Mas manajernya itu Pak. Pertama itu cuma 2 orang Pak. Berarti pendirinya Mas Teddy sama Mas manajernya gitu. Terus sampean ketemunya karena? Kalau aku ketemunya itu karena diajak main di kafe Pak. Nge-jamming lapor itu mau nge-jamming tapi belum punya pemain perkusi terus band gitar gitu loh Pak. Jadi terus diajak Mas Tadiusnya itu. Kebetulan saya pertama diajak sama Mas Rifki yang megang gendang sekarang. Terus di WA sama manajernya itu Mas Tika. Terbentuk tahun berapa ini Lavora kalau boleh tahu?
Lavora terbentuk tahun 2020 awal banget gitu. Oh, berarti sekarang sudah berjalan ke berapa, 6 tahun? Iya, hampir 6 tahun Pak. Hampir maju berjalan ya, dia berjalan ke usia 6 tahun. Oke, dalam waktu dekat ada jadwal perform di mana nih Mas Rijal? Waktu dekat di Tuban Pak. Di Tuban ya, untuk waktu dekat ini Sabtu ya? Iya, besok Sabtu ke Tuban. Terus untuk nama fans Lavora ini namanya apa? Untuk mungkin kelompoknya itu namanya apa? Untuk penggemar Lavora lah. Nama penggemar Lavora itu udah ditentukan namanya Four Rangers Pak. Four Rangers. Four Rangers. Iya. Four Rangers ini. Four Rangers gitu. Four Rangers ya. Di Indonesia ini besok Lavora akan tampil di Tuban ya. Ayo diikuti, nonton lah. Nanti disiarkan secara online juga nggak atau live nggak? Kurang tahu ya Pak kalau di Tuban itu. Tapi acaranya festival Pak. Umum ya, kayaknya umum ya. Berarti setiap orang bisa masuk nonton ya? Iya, kemudian nggak pakai tiket gitu? Kalau festival biasanya pakai tiket itu Pak. Iya, tiketan. Caranya. Selain dari Lavora ada siapa lagi nanti kemungkinan ya di Tuban itu? Kurang tahu ya Pak kalau di Tuban Pak. Itu kurang tahu saya. Berarti ya nanti penyelenggaranya ya berarti ya. Iya, penyelenggaranya. Nanti kalian memang sudah di kontak untuk perform di sana. Malam atau apa nanti? Malam Pak. Malam. Iya. Pas nih malam minggu nih. Nanti di Tuban nih. Di Tuban nih. Lavora ini untuk para Lavora Rangers. Four Rangers. Oke. Mas Rijal, bagaimana ya, karena kan kesibukan Anda saat ini memang sangat luar biasa ya, selain perform kesana kemari, Anda juga sebagai salah satu seorang mahasiswa di Jana Badra, untuk membagi waktunya itu bagaimana? Membagi waktunya yang penting saya masih agak bingung Mas sebenarnya. Bingungnya karena kan yang saya jalani kan band dulu loh Pak. Iya. Setelah itu saya baru kuliah di Jana Badra. Dan dari awal juga untuk kuliah itu saya ingin mengisi pas waktu luang saja di pagi hari gitu. Jadi saya coba untuk kuliah lah Pak, untuk mengisi luang. Jadi dari awal saya intinya utamain band dulu Pak. Iya. Utamain band dulu. Kalau pengen lagi manggung saya nggak masuk kuliah Pak, izin kuliah gitu. Izin. Oke, berarti ini mungkin tadi tidak ada dosen ya, untuk ketika Anda nggak masuk alasannya apa itu ya tadi? Itu Pak, rata-rata saya ngomongnya ke teman sama pernah juga ke transit gitu Pak, izinnya ke transit ya, izinnya ada acara keluarga lah atau sakit lah itu Pak. Saya belum berani untuk ngomong secara verbal kalau saya lagi manggung gitu Pak. Takut terkenal. Takut lah gitu. Mas terkenal itu kan kalau ini apa ya pendapat saya Anda sekarang kan sudah menjadi salah satu anggota grup band yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi memang ini Mas Rijal ini menurut saya itu memiliki kelebihan atau dalam hal non akademis ya. Jadi dia memang punya prestasi non akademis yang seharusnya memang bisa kita apresiasi, karena secara kebetulan, dalam tanda kutip kebetulan, ternyata Mas Rijal salah satu mahasiswa di Jana Badra ini adalah anggota dari grup band Lavora. Bapak Ibu dosen, ini saya secara pribadi memintakan izin untuk Mas Rijal ya, kalau misalnya Mas Rijal tidak berangkat ke kampus, tolong dimaklumi karena jadwal Mas Rijal ini cukup sibuk ini sekarang ini, saya lihat ini. Ini saja saya ingin mengajak Mas Rijal podcast ini, saya harus janji jauh-jauh hari karena takutnya nanti mengganggu jadwal manggung dari Mas Rijal ya.
Mas Rizal ini apa namanya saran saya ya, dengan harus bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala karena ini merupakan berkah. Berkah, kemudian merupakan rezeki untuk Anda, untuk grup Lavora, dan semoga saja dengan nanti kita membuat podcast simple semacam ini nanti rezekinya yang dari Jana Batra bisa turun lah ke grup dan Lavora lah. Ini apa Jana Batra kalau bisa panggillah sekali-kali grup yang Lavora ini untuk manggung atau perform di kampus tercinta kita ini, biar nanti apa ya Mas Richard juga bangga, Jana Batra juga bangga karena memiliki apa ya salah satu mahasiswa yang memiliki prestasi non akademis. Berarti secara tidak langsung ini maksudnya bisa disebut dengan artis sebenarnya harusnya. Sebenarnya ya. Jadi walaupun nanti apa Mas Rizal dan kawan-kawan di Lavora ini sudah terkenal, saya titip pesan ke teman-teman semuanya, walaupun sudah terkenal tetap rendah hati, menjaga perilaku, menjaga tutur kata agar nanti kedepannya brand Lavora ini tetap berkembang pesat, karena persaingan di dunia brand ini karena banyak nih yang muncul satu demi satu muncul, jadi perkembangan apalagi ini genrenya apa ya untuk brand Lavora ini, genre musiknya awalnya pop dangdut Pak, ya pop dangdut. Nah terlebih pop dangdut ini kan sekarang baru merebak, hampir semua lagu itu dangdut sekarang. Sekarang untuk lagu-lagu pop itu bisa didangdutkan semua dangdutan. Jadi para pendengar saat ini itu memang cenderung suka untuk mendengarkan lagu pop dangdut, kemudian mungkin keroncong dangdut, termasuk saya sendiri juga sering mendengarkan dangdut, apalagi kalau sedang beraktivitas misalnya sambil nyuci baju atau mendengarkan dangdut. Oke, ini saya sepintas melihat wajah Mas Rizal ini kok potongannya itu atau burgernya itu kok mirip sama Mas Hasan. Hasan Rais After Sun ini. Saya sebut tuh kayak siapa ya? Oh mungkin karena gaya rambutnya atau apa ya mungkin. Gaya rambutnya sama Pak, apa sis rambutnya ngembang kayak kalau pakai kacamata ini bisa mirip. Oke, Mas Rizal, nanti apa ya? Ini saya sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Mas Rizal sudah mau saya wawancarai dengan singkat tentang pertama kegiatannya, kemudian kegiatan ngebandnya. Nah ini juga saya mohon maaf nih ya untuk teman-teman Lavora ini saya culik salah satu personilnya dan saya sebut Lavora di podcast saya ini. Mohon dimaklumi dan semoga saja diizinkan diupload di media sosial saya. Nanti saya upload di TikTok dan saya upload di YouTube ya, Mas Tadius dan manajer saya mohon izin untuk mengupload video podcast dengan salah satu personil jenengan ini ya. Oke, mungkin ada pesan atau kata-kata terakhir lah yang bisa Mas Rizal sampaikan kepada teman-teman di Jana Batra maupun teman-teman Lavora Rangers ya. Iya. Oke, silahkan Mas Rizal. Pesan dari saya mungkin luas saja ya Pak. Secara umum aja. Mungkin teman-teman yang memiliki mimpi atau cita-cita yang masih berjuang untuk menempuh cita-cita itu, saya harap bisa konsisten sama menikmati prosesnya aja. Oke. Untuk Rangers, saya itu berakhir. Untuk Rangers, terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih juga sudah hadir di setiap panggung-panggungan Lavora dimanapun. Semoga nikmatlah Pak, semoga terhiburlah dengan karya-karya dari kami Lavora. Oke. Terima kasih ya Mas Rizal ya sudah kok manggil Pak Anang.
Jadi ini Mas Rijal ini memang salah satu mahasiswa yang kemarin itu kebetulan mengambil praktikum dengan saya. Ini kita ini di lab ini, kita di ruangan lab ya ini ya. Jadi di labnya Jana Batra ini. Oke, terima kasih ya untuk Mas Rijal. Sama-sama Pak, untuk bisa hadir atau bisa podcast dengan saya. Merupakan penghargaan yang luar biasa sekali untuk saya pribadi lah. Nah, nanti semoga saja Mas Rijal bisa selesai kuliah di Jana Batra ini dengan lancar, kemudian karirnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap perjalanannya ke depan semoga nanti Lapora bisa mengeluarkan single terbarunya lagi. Kita tunggu single terbaru dari Lapora ini. Nah, kemudian nanti pas manggung di Tuban semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa amin Bang, amin. Makasih Pak doanya. Sama-sama. Oke, mungkin untuk podcast ini kita cukupkan sekian ya. Kita hanya podcast simple. Jadi ini saya ingin mengulik kehidupan Mas Rijal ini sebagai mahasiswa dan sebagai salah satu anggota grup band dari Lapora. Oke, untuk teman-teman jangan lupa meninggalkan jejak di kolom komentar, dan kemudian ikuti juga akun TikTok atau apa? Aku saya Pak. TikTok bisa TikTok Rijal Rashid. Instagram juga Rijal Rashid. Oke, jangan lupa follow akun TikToknya @Rijal Rashid ya. Oke, Rijal Rashid, kemudian @Lapora. Ya, @Lapora official. Oke. Kalau saya nggak usah di follow, saya nanti gampang lah, nanti akan saya upload, nanti yang nonton nanti bisa tahu. Nanti saya tag Mas Rijal ya. Iya Pak, nanti saya tag Mas Rijal. Walaupun nanti mohon maaf kalau editan saya nggak profesional, bukan editor. Ini cuma kita cuma bikin podcast ini untuk mengisi waktu senggang aja, mumpung saya bisa bertemu dengan Mas Rijal Rashid. Iya Pak. Oke, Mas Rijal sehat-sehat selalu. Amin Pak. Karena performnya ini panjang dan banyak, jaga kesehatan selalu ya Mas Rijal. Karena cuaca di Jogja memang baru sedikit kurang bersahabat, kadang panas, tiba-tiba kadang hujan. Kalau mau kemana-mana jangan lupa berdoa, semoga sampai tujuan dengan selamat dan pulang kembali ke rumah masing-masing juga dengan selamat. Mas Tadius, saya mohon izin. Untuk teman-teman Lapora juga saya mohon izin sudah menculik salah satu personilnya ke sini. Nanti izin diupload juga ya di YouTube saya dan di TikTok saya. Nanti Pak si Mas Rijal, saya ngetek Lapora yang kurang berani ya. Nanti marah ya Tadius. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini sampai selesai. Intinya kita sampai bertemu lagi nanti mungkin di lain podcast atau lain kesempatan ya. Akhir kata mungkin dari saya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rijal. Sama-sama, terima kasih juga ya Pak. Diminum lagi. Terima kasih Pak.